Halo marketeers, saat ini saya berada di Mandiri Transaction Banking Retail Sales Group. Kita akan keliling office Mandiri dan kita akan juga ngobrol santai tentang bagaimana strategi Mandiri di era digital menyasar segmen muda. Inilah Back to Office. Marketeers, saya sekarang sudah bersama Kak Dea. Halo Mas Halo Iwan. Kak Dea. Selamat datang ya Mas. Makasih banyak udah hosting kita pada hari ini. Oke, sama-sama. Selamat datang di Transaction Banking Retail Sales Group di lantai 17 Menara Mandiri. Mantap. Mbak Dea ini product manager katanya ya? Ya, aku product manager khususnya di Transaction Banking e-commerce. Oh, jadi pegang seluruh transaksi Ya, yang melalui e-commerce. Betul sekali. Oke, baik. Keren. Kantornya keren banget ya, ini nuansanya kapal gini ya? Iya, kita nuansanya kapal, pantai, biar rasanya tuh liburan setiap hari gitu Mas. Wah, keren filosofinya. Iya, jadi setiap baru masuk kantor, di sini kita ruang meetingnya juga pakai nama pulau ya, ada Lagoy, Selayar, Morotai, Maratua. Jadi kalau misalnya kita mau meeting di mana nih? Di Morotai gitu. Kesana kita habis kita menuju pulau Morotai gitu. Pantai gitu ya? Iya, pantai Morotai. Boleh lihat nanti ya kita ke dalam? Iya, boleh. Nanti kita sambil keliling aja, sambil lihat-lihat di dalam kayak gimana. Oke. Kak Dea, ini kelihatannya kan Mandiri ingin sekali menciptakan persepsi muda gitu. Iya. Terutama untuk karyawan gitu ya. Iya, betul-betul. Dan juga untuk nasabah pastinya. Ada langkah-langkah apa yang selama ini dilakukan, Kak Dea? Kalau langkah-langkah yang kita lakukan selama ini, kita tuh punya vision sebenarnya Mandiri jadi digital ya. Karena kan memang target market dari Mandiri itu juga dari generasi milenial gitu. Jadi kita selalu keep up untuk berinovasi sesuai dengan teknologi dan informasi yang bergerak saat ini. Gitu. Kak Dea juga milenial ya pasti ya? Iya, aku masih termasuk milenial ya. Atau Gen Z malah yang jangan? Enggak, aku masih milenial. Oh, udah milenial. Gitu. Baik. Karyawan juga mayoritas milenial? Kalau di TBRS, mayoritas milenial sih 70-80% lah milenial. 70-80% ya, milenial betul. semua. Gaya kerjanya juga beda pasti dong ya? Iya, gaya kerjanya kita semangat setiap hari sih kalau milenial ya, gitu. Setiap hari ada ide baru, terus atasan-atasan kita, bos kita juga nerima kok apa ide kita gitu. Oke. Kalau suasana kantor kayak begini memang didesain untuk supaya anak-anak 80% milenial ini juga happy gitu mungkin kerjanya. Iya, exactly, betul. Nanti mungkin Mas Iwan bisa lihat di dalam kayak gimana situasinya. Kita sistemnya itu open space, jadi kita setiap hari bisa duduk di mana aja gitu. Oke, boleh milih tempat? Iya, boleh milih tempat sesuai datang aja setiap hari mau duduk di mana. Oke. Jadi nggak kayak zaman dulu ya ada kubikel gitu, ini kita open space aja. Open space. Betul. Mas Iwan tadi penasaran nggak aku sebut Morotai, Lagoy, Selayar? Kita sambil keliling-keliling aja yuk lihat situasi di dalam kayak gimana. Ayo. Oke, ya. Oke, Mas Iwan, sekarang kita udah sampai nih ke dalam ruangan TBRS. Bisa dilihat ya open space di sini. Kita lagi duduk-duduk di namanya Captain's Quarters. Kenapa Captain's Quarters? Karena di sini dekat ruangan group head kita, Bapak Thomas Wahyudi. Kaptennya berarti? Iya, gitu. Itu kaptennya dari TBRS lah. Okay. Gitu. Di sini biasanya kita pakai untuk kalau misalnya Bapak ada arahan, kita berkumpulnya di sini. Kalau Pak Thomas ngasih arahan kalau karyawan? Pak Thomas mau ngasih arahan, kita berkumpulnya di sini. Selain itu, kalau misalnya ada ulang tahun, ada anak baru, ada perkenalan atau ada gathering akhir tahun, biasanya kita kumpulnya di sini. Oke. Iya, ini bentuknya kalau dilihat nanti kayak perahu ya. Iya, gitu. benar. Ada perahu, terus di ujung sana itu ada hammock juga, jadi buat kita santai-santai, kita ngobrol, atau misalnya dari tempat kerja mau cari inspirasi sebentar bisa duduk di situ. Iya. Pas Ramadan kemarin enak banget kalau mau istirahat benar, ya. untuk lumayan ya dapat sepoi-sepoi dari AC dikit gitu. Terus selanjutnya di sini di sebelah kanan itu ada quiet pot. Gitu, quiet pot di sini itu fungsinya untuk karena kita sifatnya open space, jadi teman-teman yang butuh tempat sunyi ya, gitu ya? Betul, butuh tempat sunyi, butuh konsentrasi lebih pada ke quiet pot gitu. Okay. Nextnya bisa dilihat di sini ada beberapa rumah-rumah gitu ya, ada warna putih, merah, kuning, itu adalah tempat atau kantor dari departemen head.
Oke. Jadi Ada berapa? TBRS ada terdiri dari 6 departemen yang dikepalai oleh head gitu, masing-masing memiliki ruangan sendiri. Oke. Gitu, ada di sini sama 2 ujung di sana. Iya. Terus di ujung sana itu ada ruangan menyusui Mas, atau nursery room. Jadi thankful banget Mandiri tuh menyiapkan nursery room, jadi kita ataupun ada ibu-ibu menyusui itu sangat terbantu sih, ada kulkas, ada sterilizer, jadi lengkap semuanya. Oke. Gitu. Dan ini open space, teman-teman duduknya bisa ganti-ganti aja gitu setiap hari, langsung kena cahaya, dapat panasnya, dapat juga ada burung-burung kayu Suasana gitu, pantai. jadi dapat suasana Iya, pantainya. Gitu Oke. sih. Ini berapa persen dari total Kalau karyawan? sekarang kita maksimal 75% 95%. dari full capacity, karena kita masih ngikuti aturan pemerintah sih. Jadi ada physical distancing gitu ya? Iya betul, kita ada physical distancing dan juga menerapkan ada namanya Mandiri cuma satu. Apa itu? Cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak 1 meter. Oke. Gitu. Jadi Protokol kesehatan lah ya? betul, kita ada protokolnya. Dan kita juga punya ini sih Mas, teman-teman Satgas Covid khusus di Mandiri, namanya Oke. Covid Rangers. Oke, Jadi setiap tugasnya? departemen itu punya, jadi untuk ngeliatin nih apakah protokol-protokolnya masih sesuai, Oke. terus update-update isu-isu mengenai COVID. COVID dan pandemi, dan juga kalau misalnya ada yang kena nih ditemenin gitu, kira-kira butuh apa, harus kemana gitu sih. Oke. Kita terbantu banget sih dengan ada Covid Rangers ini. Baik. Kak Dea udah berapa lama di Mandiri? Aku sudah 6 tahun. Udah 6 tahun? Iya, sudah atau baru ya 6 tahun. Buat milenial Karena- lama itu ya Iya, sebenarnya. buat milenial lama gitu. Kenapa betah Kak Dea? Ya bisa Mas Iwan lihat ya situasinya buat kerja setiap hari juga bikin happy terus terang Iya. gitu ya. Terus kita di sini setiap kita ngeluarin ide selalu diterima gitu, nggak yang Oke. one side doang atasannya, itu malah dari bos-bos tuh nanya ke kita kira-kira Oke, malah belajar? iya Oke. butuh ide apa, ada inovasi apa, kita ditanya terus sih setiap hari Oke. gitu. Jadi kita di sini memang didorong untuk selalu adaptif, inovatif. Budayanya gitu Iya memang? betul, Oke. budaya kita. Mantep, mantep. 6 tahun itu Kak Dea di Jakarta aja atau Oh ada? enggak, 6 tahun aku di sini namanya ada Officer Development Program Oke. dan juga Staff Development Program. Jadi itu adalah program untuk menjadi officer di Mandiri. Jadi awal penempatan aku ditempatin di Jogja. Oke. Itu selama 3,5 tahun lah. Jadi di awal tahun 2020 baru pindah ke sini. Oke. Gitu. Pas pandemi itu berarti Iya ya? benar, pas pandemi. Jadi pas masuk sebulan, 2 bulan, abis itu langsung WFH tuh kita. Awal tahun 2000. Iya, full WFH. 20 itu ya waktu itu ya? Yang masuk malah Baik, baik. cuma 20%, 30% aja. Jadi belum sempat kenal sama Iya teman-temannya betul. atau udah? Nah itu juga itu sesuatu yang apa ya di pandemi ini gitu. Jadi pas kita udah mulai masuk lagi baru kayak ketemu gitu. Akhirnya ketemu Oh, yang ini selama yang ini namanya zoom-zooman Dea. terus. Iya, karena selama ini zoom-zooman. Tapi sebenarnya zoom-zooman itu juga jadi budaya baru sih Mas. Jadi kita bisa work from anywhere kan. Iya, Jadi dengan iya. adanya pandemi itu ya kita bisa bekerja di mana aja sih sebenarnya. Betul, Mau kita betul. lagi di mana kita tetap bisa open laptop gitu sih. Betul. Fleksibel gitu Iya, ya? fleksibel. Fleksibel banget. Iya, benar-benar. Jadi ya sekarang juga kita mau di kantor, ya kalau misalnya partner kita masih WFH, kita kan mau nggak mau juga tetap Ya. buka Microsoft Teams, Google Meet, ataupun sarana lainnya gitu sih. Oke. Kak Dea, kan milenial Gen Z itu kan suka nggak bertahan ya, suka Iya. setahun keluar masuk gitu. Ya, sebagian ya, Mas, ya. Betul, betul. Kak Dea nggak termasuk itu ya Iya, berarti? iya belum ya. Gimana sih sebenarnya Mandiri bisa jagain supaya betah gitu karyawan-karyawan muda kita? Iya, kalau Mandiri sih sebenarnya selain dari budaya tadi ya, budayanya memang untuk adaptif, inovatif, kita juga ada namanya Mandiri Innovative Experience. Jadi Oke. kita ini nih milenial, even Gen Z gitu ya, dan juga semua kalangan lah itu diterima ide-idenya. Jadi semua idenya akan dipilih tuh oleh manajemen, dan memang yang idenya bermanfaat itu bisa difasilitasi. Langsung sampai dikerjain gitu? Iya, betul. Oke. Jadi kalau misalnya Mas Iwan pernah nonton startup, Iya. ya kurang lebih mirip lah kayak gitu. Cuman Oke. ini untuk ide-ide dari Mandirian, untuk Mandirian juga gitu. Jadi milenial Gen Z itu seneng kalau idenya dipakai dan Iya, bikin dan impact gitu idenya ya? pun nggak dibatasin gitu loh, kayak udah bosnya semua Bebas gitu? terserah gitu. Oke, keren banget ya. Iya, memang sih kita semua ya gimana caranya buat kita memperbaiki produk kita, ya terus aja kita inovasiin terus. Oke.
Ngomong-ngomong soal produk, Livin tuh kan lagi keren banget hype-nya nih ya. Benar, Livin. Kayaknya banyak banget penggunanya. Iya, betul. Saya dulunya bukan pengguna Mandiri online. Tapi jadi pakai Livin ya? sekarang. Karena sangat mudah kan Mas ya? Gampang. Betul. Buka rekening cepet banget. Iya bisa. Buka rekening, transaksi semuanya gampang sih. Gitu. Jadi kalau misalnya Livin sendiri ya, kita tuh launching dari Oktober 2021. Iya. Gitu dari kita launching sampai sekarang itu udah 12 juta user 12 baru. juta. Iya betul, udah 12 juta user baru. Transaksi pun dari transaksi Mandiri 95%-nya itu lebih dari 95% itu ada di transaksi Livin. Oke. Gitu, jadi yang ada di cabang gitu udah shifting tuh kita semua di aplikasi karena memang sekarang semuanya bisa kita lakukan di handphone sih Mas. Dari tadi buka rekening, buka deposito, buka Mandiri tabungan rencana, apply kartu kredit semua bisa kita lakukan di Livin. Gitu sampai kita mau transfer online, mau top up e-wallet, top up e-money sekarang kan di Livin ya gampang banget. Jadi benar-benar super app sih si Livin itu. Iya. Kak Dea tadi kan di depan cerita kalau pegang produk e-commerce. Itu gimana sih plannya ke depan buat Livin? Oh, kalau e-commerce sama Livin nanti kita ada namanya Livin Ecosystem. Jadi next-nya di Livin itu bisa jadi super apps. Jadi kalau misalnya Mas Iwan nih mau beli tiket, itu bisa di Livin. Tiket pesawat, tiket kereta. Kalau misalnya nanti mau beli tiket bioskop itu juga bisa di Livin. Kerjasama sama? Iya, kita kerjasama sama e-commerce lain gitu, platform-platform untuk sharing API di Livin itu. Gitu. Saya dengar kan di Livin juga udah bisa beli photobook BTS ya? Iya betul. Dulu kita udah ada program itu sih Mas. Jadi kita kerjasama sama BTS itu dari 2 bulan atau 3 bulan lalu. Jadi untuk pemberian photobook BTS di Livin itu kita dapat diskon 30%. Gitu. Selain itu kita juga ada mini gathering sama BTS Army karena memang target kita juga gen milenial dan juga gen Z gitu. Selain itu nanti nih misalnya Mas Iwan saudaranya gitu ada yang BTS Army, kita ada art exhibition di Plaza Indonesia, itu tiketnya juga kita jual di Livin. Kapan itu acaranya Kak Dea? Acaranya itu di Plaza Indonesia dari 6 Juni sampai 4 Agustus 2022 ini, Mas. Seru banget tuh ya pasti ya? Iya, jangan lupa datang ya. Siap. Jadi memang agresif banget ya menyasar segmen muda ya? Benar. Jadi Livin kita menyasar semua segmen sih. Tapi kan memang yang melek aplikasi tuh Gen Z dan Gen milenial ya, apalagi sekarang kan BTS banyak banget gitu. Jangan-jangan idenya dari karyawan muda ya? Iya betul. Gitu. Idenya dari kita ini gitu. Langsung diadopsi sama manajemen, langsung jadi campaign-nya. Keren. Mungkin kan kalau misalnya bos-bos nggak ada yang tahu BTS ya Mas ya, tahu BTS kan pasti kita nih gitu. Iya. Sini banyak ARMY juga berarti ya? Banyak. Jadi ngerti lah ya gimana psikologisnya. Selain BTS ya nanti ada juga sih kalau misalnya ada yang lain gitu. K-pop semua ya atau anything yang ada komunitasnya cukup besar di kalangan muda. Betul. Mas Iwan, tadi kan udah ngobrol-ngobrol di sini nih. Selanjutnya kita ke breakout room, itu tempat istirahat sih, makan siang, kita ngobrol. Gitu ya? Iya, di sana juga suasananya masih suasana pantai juga, lebih terang, lebih happy lah karena kan mau istirahat ya. Langsung aja kali ke sana ya. Ayo. Udah sampai nih di breakout room, gimana? Keren ya? Suasananya. Kayak restoran Jepang. Nah betul, kita lagi ada di breakout room, jadi di sini biasanya tempat untuk istirahat gitu. Di sini ada pantry juga, bisa ada tempat makan juga. Di sini buat santai-santai juga. Di sini ada musola, situ ada toilet, jadi lebih buat refreshing juga sih ngelihatnya langsung ke Jalanan Sudirman gitu. Kak Dea kan fintech ini udah banyak bermunculan ya. Betul. Digital bank juga bermunculan, nggak punya cabang tapi punya aplikasi gitu. Gimana sih Bank Mandiri menyikapi perkembangan ini? Kalau Bank Mandiri menyikapinya sebenarnya kita lebih kolaborasi dengan fintech-fintech itu sih Mas. Jadi kita nggak menganggap fintech itu sebagai saingan, tapi kita kolaborasi dengan fintech-fintech itu. Jadi kita nggak merasa tersaingi juga, jadi kita merangkul lah ya? Iya, kita merangkul dan juga ada produk-produk yang atau promo-promo yang memang kita kerjasama sama
fintech tersebut. Contohnya di Livin itu kita udah linkage untuk top up e-wallet. Jadi kalau misalnya Mas Iwan mau top up e-wallet apapun, itu bisa lakukan di Livin. Seamless as that gitu, gampang di Livin. Zamannya kolaborasi ya. Iya, jadi kita zamannya benar-benar kolaborasi sih. Sesuai sama prinsipnya mandirian juga. Gitu. Nah, ada program terbaru apa nih yang akan datang dari Mandiri? Kalau program kita banyak banget ya Mas yang lagi existing. Cuman sekarang kita lagi fokus di 3S. Yaitu santap, santai, dan sehat. Jadi kalau 3 kategori ya. Apa aja tadi? Santap, santai, dan sehat. Oh, keren. Gitu, 3S ya. Jadi untuk yang santap pertama itu kita ada program cashback. Pembelian menggunakan Livin, kris Mandiri di Livin di merchant-merchant Bank Mandiri. Itu ada di food and beverage dan juga di coffee shop. Gitu, itu banyak merchantnya di seluruh Indonesia. Lalu tadi kan santap ya, terus di santai itu kita ada kerjasama sama Mandalika. Mas Iwan nonton nggak Mandalika kemarin? Enggak, cuma di TV aja. Kita ada kerjasama juga diskon pemberian tiket Mandalika gitu untuk sehat. Karena sekarang kan lagi pandemi ya gitu, jadi kita banyak kerjasama sama klinik, rumah sakit, dan juga beauty care gitu sih. Keren. Itu kan secara program ya, Kak Dea ya. Kalau secara strategis plannya Bank Mandiri seperti apa? Kalau secara strategis sekarang kan Bank Mandiri udah mengikuti digitalisasi tuh, kita udah menghadirkan Livin juga yang membantu financial transactionnya masyarakat jadi lebih mudah ya. Hal itu sih sejalan dengan inisiatif kita sebagai urban lokomotif. Gitu. Keren. Urban lokomotif tuh yang mendorong perkembangan urban di Indonesia. Betul sekali. Nah, marketeers kita ada kuis dari Bank Mandiri. Kak Dea bisa dibacakan aturannya? Thank you Mas. Jadi, halo marketeers, kita ada giveaway sedikit nih dari Bank Mandiri. Jadi pertanyaannya disimak ya. Kapan pertama kali Livin diluncurkan? Gitu. Tadi ada hintnya tuh di video sebelumnya ya Mas ya, gitu. Syarat-syaratnya antara lain yang pertama, pastiin kalian udah punya account Livin by Mandiri. Yang kedua, jangan lupa follow @marketeers dan @Bank Mandiri. Lalu yang terakhir, jangan lupa storyin kalian lagi nonton program ini. Jangan lupa mention @Bank Mandiri dan @marketeers juga ya. Thank you, ditunggu giveaway-nya. Hadiahnya apa nih Kak Dea? Hadiahnya untuk 3 pemenang kita ada photobook BTS. Makasih banyak nih Kak Dea udah hosting kita. Sama-sama Mas Iwan. Makasih juga buat Mandiri. Iya. Mudah-mudahan sukses terus dan Livinnya semakin lama semakin berkembang aja ya. Thank you. Jangan lupa Livinnya dipakai terus ya Mas ya. Siap. Oke.